Pemirsa, Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Sebelumnya, Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Verdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Baradae untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Erman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih lanjut kita akan membahasnya bersama Profesor Hermawan Sulistyo, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, ini kan soal pengajuan justice kolaborator Bribka RR. Kenapa baru sekarang mengajukan? Apakah tidak telat begitu walaupun belum P21? Ya, ada banyak faktor ya. Dari pengalaman saya melihat itu faktor pertama itu mungkin hati nuraninya mulai terusik gitu ya, melihat perkembangan macam-macam. Beberapa kali kasus seperti ini, misalnya pada kasus bom Bali 1 Ali Imron menjadi justice kolaborator ketika hati nuraninya terusik melihat korban bom. Ketika saya tanya, kok berubah begitu? Ya, yang bikin bom saya tidak tahu, tidak pernah menduga efeknya sedahsyat itu. Gitu. Meskipun saya sering bikin bom di Afghanistan, itu satu. Jadi nuraninya terusik. Yang kedua, mungkin janji proteksi perlindungan bagi masa depannya itu mulai goyah. Gitu. Pasti kalau di awal kenapa mengikuti skenario yang ada kalau itu benar, ya kan? Karena ada janji, ya udah kamu ngomong aja begini, nanti kamu saya jamin kok, gitu. Kira-kira seperti itulah, gitu. Nah, tiba-tiba dia lihat yang menjamin pun tidak terjamin. Artinya orang-orang yang bisa memberikan jaminan perlindungan, kekuasaan, perlindungan, keselamatan, keamanan, dan terutama kenyamanan karirnya ke depan, itu tidak ada. Tidak kuat sendiri karena jenderal-jenderalnya pun kan ditangkepi semua. Kemungkinan ketiga kan dia lihat peluang seperti ini Baradae jadi justice kolaborator, potensi untuk diturunkan ancaman hukumannya itu lebih konkret, lebih jelas. Ya udah kalau ngaku apa adanya saja gitu. Dan kemungkinan yang terakhir adalah bahwa ancaman derajat ketakutan terhadap ancaman sebelumnya dan ancaman yang sekarang itu bergeser, berbeda. Kalau dulu takut tidak mengikuti, sekarang takut untuk mengikuti. Jadi karena pergeseran ketakutan ini, dia melihat peluang yang lebih besar kalau justice kolaborator gitu kan. Kalau tersangka kasus ini dengan 340, potensi hukumannya, ancaman hukumannya kan hukuman mati. Kalau mungkin berpikir dan pasti pengacaranya juga akan menyodorkan, udah ngomong aja lah gitu. Kalau ngomong mungkin bisa jadi
hukuman seumur hidup, tuntutan jaksa nih, baru tuntutannya belum tentu hakim setuju juga gitu kan. Menjadi seumur hidup atau 20 tahun atau 15 tahun. Pembunuhan biasa kan umumnya 15 tahun. Apalagi kalau dia tidak menembak. Kalau dengar pengakuan terakhirnya bahwa dia disuruh menembak tapi nggak mau gitu. Nah, itu yang benar karena polisi itu atasannya itu bukan komandannya. Jadi meskipun pangkatnya jauh berbeda antara bintang 2 dengan brigadir seperti RR ini, gitu, Bribka ya, ya itu atasan itu bukan komandan, atasannya itu adalah hukum dan dia menilai bahwa ini perintah ini akan merupakan potensi pelanggaran hukum sehingga dia menolak. Yang benar itu seperti itu gitu. Nah, kalau yang lain ikut karena perintah, maka dia akan kena. Kenapa? Prinsip diskresi yang saya selalu sebut, yaitu keputusan atas dirinya sendiri tanpa pertimbangan atasan, itu artinya boleh menolak perintah atasan kalau jelas-jelas atasannya memerintahkan untuk melanggar hukum gitu. Nah, dengan semua konteks dan pertimbangan seperti itu, maka opsi untuk menjadi justice kolaborator menjadi lebih menarik dan lebih menjanjikan ketimbang ngotot terus selama ini. Gitu. Cuman kan masih panjang. Pertama, apakah justice kolaborator itu diakomodasi oleh LPSK? Apakah kemudian kesaksiannya cukup relevan bagi tersangka yang lain. Gitu. Ini kan justice kolaborator itu bukan untuk membela dirinya sendiri, meskipun dampak ikutannya bisa pembelaan untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi untuk menempatkan rentetan peristiwanya di dalam konteks yang mendekati kebenaran. Yang benar sekali tidak mungkin, akan sulit sekali, tetapi mendekati kebenaran. Nah, rekonstruksi kronologi, rekonstruksi peristiwa itu akan sampai pada kesimpulan siapa yang salah, seberapa besar derajat kesalahannya. Misalnya, siapa yang menembak, gitu, siapa yang menembak. Nah, sampai saat ini saya tidak tahu ya kalau polisi sudah menemukan bukti, tetapi tidak ada bukti fisik yang mengkaitkan Sambo yang melakukan penembakan selain pengakuannya. Nah ini kan nggak cukup. Nah kecuali tiba-tiba dengan ngomong ke RR ini, Ricky ini bisa bilang itu ada buktinya Pak, itu diumpetin di belakang lemari itu. Gitu. Tiba-tiba ada bukti baru, kesaksiannya itu memberi bantuan terhadap rekonstruksi yang benar gitu. Nah, itu pasti hukumannya dia menjadi berkurang ancaman hukumannya gitu. Tetapi kalau kesaksiannya tidak bermakna apa-apa bagi yang lain-lain, ya mungkin tidak banyak pengaruhnya. Lalu apa? Justice kolaborator selain pembelaan dirinya yang tadinya mengaku terlibat secara langsung, sekarang misalnya menjadi tidak terlibat, disuruh nembak misalnya nggak mau, atau dia ikut menembak ketika Joshua sudah meninggal. Kan itu sangat mungkin juga gitu, bahwa setelah karena ada beberapa luka tembakan, dia disuruh menembak untuk menghilangkan barang bukti. Tapi yang dia tembak mungkin sudah menjadi mayat gitu kan. Nah, ini kan berbeda-beda implikasi hukumnya dan berbeda-beda ancaman hukumannya gitu. Nah, apakah justice kolaborator ini keterangannya akan memberikan bantuan terhadap rekonstruksi yang sesungguhnya? Ya, kita lihat. Nah, kalau LPSK menolak, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Belum tentu juga LPSK menerima, kemudian penyidik melakukan penyidikan berdasarkan
kesaksian-kesaksiannya yang baru itu mengikuti kesaksian-kesaksian ini gitu loh. Karena Baradae saja kesaksiannya kan berubah-ubah. Iya. Setiap hari itu bisa berubah-ubah kesaksiannya gitu, dan itu tidak secara prima facie di depan menyebutkan oh dia ngomong begini pasti benar gitu. Oh dia justice collaborator berarti dia ngaku sesungguhnya, sekarang belum tentu juga gitu. Jadi masih agak panjang nih ceritanya kalau arahnya ke sana gitu. Tapi kalau misalnya Bribka RR benar jadi dikabulkan menjadi justice collaborator, apakah kemungkinan besar dia untuk membantu dalam pengungkapan kasus ini seberapa besar, Prof, menurut Anda? Ya, belum, saya tadi udah sebutkan belum tentu besar juga, karena apa yang dia omongkan itu bisa jadi tidak ada hal-hal yang baru gitu. Biasanya kalau dalam proses pemeriksaan itu ada cross examination, ada cross check gitu, ada teknik-teknik interogasi. Kalau kita memeriksa si A, ada 4 orang ABCD, maka saya interrogatornya saya akan bilang, si B udah ngomong loh, si C udah ngomong bahwa kamu begini. Nah kalau kamu ngaku seperti itu, maka hukumanmu akan berkurang. Tapi kalau kamu tidak ngaku, sementara 3 saksi yang lain itu bilang kamu begini, kamu tetap aja nggak ngaku, maka hukumanmu akan berat. Nah, itu biasanya bisa mengubah sikap si A ini gitu. Itu teknik klasik dalam interogasi untuk cross examination antara beberapa saksi sekaligus gitu. Apalagi saksi-saksi yang lain juga terdakwa gitu. Oke. Baik, Prof, jangan kemana-mana dulu karena kita akan melanjutkan dialognya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah dalam Breaking News.